kalau di dalam dunia Toriko kan ada yang disebut bahwa Allah itu ada sebuah lautan, sedangkan Toriko itu jalan. Sholat sebelum sholat, sholat pada saat sholat, sholat sesudah sholat. Kunci hidup tenang menurut jenengan apa? Biar Bersyukur. bersyukur. Bangunan-bangunan masjid yang diminta sumbangan pakai itu loh, pinggir jalan itu. Iya. Itu juga jarang orang ngasih. Tapi kalau di desa, di papan nama ada tulisannya si A nyumbang segini, banyak kan. Saya sampai kepikiran kan gini, kalau ada orang yang kadang-kadang kotak amal tuh buat anak yatim piatu gitu kan banyak kan yang kayak gitu kan pada suzon aja kan. Iya. Bahwa mereka tuh untuk diri mereka sendiri. Paling Iya. bohong kan gitu. Saya kasih aja, nggak nyumbang buat anak yatimnya, udah nyumbang buat situnya aja. Anak yatimnya nggak usah. Iya. Kan jadi kita nggak ada timbul suzon. Iya. Nanti dia ibaratnya masukin buat anak yatim, berarti dia juga jadi pahala juga, ya kan? Karena intinya sih apa ya? Segala suatu perbuatan itu bukan dari perbuatannya, tapi dari hati kita. Kadang apa yang dilihat mata kita salah, secara hukum agama salah, secara hukum ibaratnya hukum dunia salah, di mata Allah tuh belum tentu salah. Yang kita lihat benar, secara agama benar, secara hukum dunia benar, tapi di mata Allah belum tentu benar. Karena segala suatu perbuatan itu tergantung dari hati kita. Iya. Sebagai contohnya gini, yang namanya orang nipu. Saya pernah dikasih kejadian penglihatan seperti itu gitu. Orang nipu, orang mencuri lah, mencuri uang seorang temannya. Iya. Ya kan? Kita udah menilainya apa? Mau secara hukum dunia, mau secara hukum agama, mencuri itu udah pasti salah. Iya. Yang ternyata dia mencuri itu karena tahu uang ini mau dipakai untuk beli narkoba. Kalau dipinta itu nggak mungkin dikasih, maka dicuri untuk niat menyelamatkan dia. Jadi salah atau enggak? Salah, Pak. Hah? Nah, menurut jenengan salah. Tapi kan kalau menurut saya sih enggak. Kenapa? Karena dari niatnya untuk menyelamatkan. Karena kalau dipakai buat narkoba. Iya. Salah untuk membenarkan kan itu. Karena ada suatu kejadian yang akhirnya saya dibuka di dalam sebuah Al-Quran ya. Iya. Itu tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Musa itu hendak berguru lah ke Nabi Khidir alaihissalam. Cuma Nabi Khidir punya persyaratan. Kamu boleh ikut dengan saya. Yang penting jangan sampai menanyakan apa yang saya perbuat. Yang sampai akhirnya mereka menyeberangi lautan, nyewa perahu anak yatim piatu, ya kan? Di tengah jalan dibolongin perahunya itu. Kan Nabi Musa otomatis kan nanya, ya kan? Setelah nanya, saya sudah bilang kamu jangan bertanya. Sampai akhirnya adalah di kejadian kedua. Yang tahu-tahu anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Ini semua secara hukum agama, secara hukum dunia salah. Perbuatannya. Iya, Pak. Semua sudah ada contoh ya dari dulu ya. Itu dalam Al-Quran secara nyata. Yang ternyata perahu itu dibolongin karena Nabi Khidir ini diberi penglihatan oleh Allah bahwa akan ada perampok di depan. Kalau melihat perahu ini bagus gitu kan, itu pasti akan dirampok. Karena ini punya anak yatim piatu. Jadi untuk menyelamatkan perahu ini dibolongilah perahu itu. Sampai yang anak kecil dibunuh. Karena orang tuanya ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang suatu saat anaknya ini besar ini akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Gitu ya. Ada di dalam Al-Quran secara langsung. Jadi yang menentukan salah benar Allah, makanya bahasanya apa? Kebenaran hanya datang dari Allah. Manusia itu gak ada. Iya. Makanya kan aneh kalau sampai ada yang berdebat. Dan yang berdebat ini kan bukannya orang-orang yang Islamnya kacangan lah gitu kan. Bahkan ada yang lulusan Kairo, lulusan ini ya kan. Mereka berdebat.
udah hafal tafsir Quran ya kan, udah hafal ratusan bahkan ribuan hadis gitu. Ini yang berdebat gitu loh. Saling berebut benar. Ya, kalau kita mah apa gitu kan. Iya. Kan gitu. Iya Pak. Kita bukan orang-orang ahli seperti mereka. Itu debat apa yang diperdebatin? Sampai akhirnya terjadilah banyak. Ya kan manusia itu apa ya? Kalau di dalam dunia Toriko kan ada yang disebut bahwa Allah itu ada sebuah lautan. Sedangkan Toriko itu jalan. Maka akan ada 73 golongan gitu kan. Hanya satu katanya bakal masuk surga. Ya ini satu ini maksudnya itu kan apa? Gitu. Jadi Toriko itu perjalanan itu sebetulnya hanya aliran sungai. Jadi kayak mau orang NU, kayak mau orang Muhammadiyah, gitu kan. Itu hanya aliran sungai. Suatu saat kan nyampe kepada Allahnya. Apa yang mau diperdebatin? Tujuannya nanti akan sama tujuannya ya Pak. kan satu. Karena zaman dulunya memang Islam ada banyak. Kenapa dari dulunya Islam itu satu, kenapa kesininya jadi banyak? Ini siapa yang bikin gitu loh. Kecuali kalau dilahirin dulu yang megang Islam 9 orang nih lahir ya kan. Mereka punya ini berbeda. Ujung-ujungnya gurunya kan satu pasti. Siapa ya Rasulullah? Iya. Kenapa kesininya bisa banyak? Dari mana sumbernya? Dari mana asalnya? Ya mungkin mereka ada yang dikasih penglihatan hal-hal orang yang nggak lihat. Mereka punya jalan tersendiri yang mereka anggap benar. Maka kalau kita diajari oleh seorang guru dan kita merasa yakin benar, itu adalah buat diri kita, bukan buat ngajarin ke orang lain. Kita memberitahukan orang lain boleh, tapi bukan memaksakan. Merasa bahwa yakin ajaran kita ini benar, bahwa guru kita ini sakti, guru kita ini ibaratnya hebat lah gitu kan. Kebanyakan kan seperti itu. Iya. Padahal masalah kebenaran mah untuk permasalahan agama kita itu nggak ada yang tahu, kita itu nggak ada yang benar itu cuma Allah. Yang datangnya dari Allah. Dan setidaknya kita kita menjalankan apa yang sudah Allah berikan. Betul, makanya kembalikanlah bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Jadi dalam sholat kita itu kita selalu minta bimbingan ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Kalau kita udah minta bimbingan, walaupun nanti ujung-ujungannya kita salah mau dijebloskan ke neraka, kita udah berusaha semampu dengan kekuatan kita. Iya. Intinya ke situ. Tapi kalau udah seperti itu biasanya yang saya udah alamin, mau kita seperti apapun itu Allah akan betul-betul meluruskan jalan kita. Iya, betul. Karena kita juga nggak bisa memaksakan yang dibilang kebenaran benar menurut kita, benar buat kita, belum tentu benar untuk orang lain. Betul. Baik buat kita, baik jalan kita, belum tentu baik untuk orang lain. Karena kita itu punya perjalanan itu pasti berbeda-beda, tapi kan tujuannya sama. Itu yang makanya banyak pengalaman yang udah ya buat proses keyakinan kita ya, keyakinan kepada kekuasaan Allah itu. Yang kita nggak akan bisa cuma duduk di majelis mendengarkan kiai dengan ibaratnya omongannya. Kadang-kadang kan ada bahasa, udah ikut aja dengan kiai, dia yang tanggung jawab lah. Gimana tanggung jawab lah kalau kita misalkan ikut seseorang, kita ternyata ditangkap polisi ya kan? Oh itu Pak tanggung jawab, dan dua-duanya ditangkap polisi ya kan? Iya. Kan nggak seperti itu. Iya. Kita kan pengen instan Pak. Datang ke majelis, kita mendengarkan, kita ikut ngaji, kita sudah dapat pahala di situ. Tapi kan prakteknya di lapangan, ilmu yang benar-benar kita dapatkan tidak sebanyak ketika kita menjalankan seperti ini. Kan kalau Islam itu kan kita terus harus belajar Islam itu kan secara kafah, artinya secara menyeluruh. Kadang-kadang kita udah sholat, yakin nggak sholat kita bakal diterima? Oh kita punya keyakinan. Nah pada saat kita sholat ya kan, bener nggak hati kita itu ke Allah gitu kan? Bener nggak tujuan kita itu ke Allah? Kadang-kadang kan kita sholat pikiran mau kemana-mana. Iya Pak. Kenapa itu? Ya itu karena hati dan pikiran kita itu nggak menyatu. Sama kayak kita musafir jalan. Coba kalau udah pikiran kemana-mana, pasti udah rasa capek. Tapi kalau udah menyatu, udah nggak ada rasa.
capek. Karena kita nggak kegoyahkan. Kadang-kadang badan itu nggak sesuai dengan perjalanan itu dengan pemikiran kita. Kalau kita lagi jalan, ada pikiran aja, wah kayaknya capek ini capek. Benar. Jadi karena ada ilmu sugestinya seperti itu. Banyak kalau kita, ini sederhana aja lah. Wah saya kan udah sholat 5 waktu. Udah jaminan. Memang hal yang bisa pertama kali itu sholat. Tapi udah benarkah sholat kita? Sholat sebelum sholat, sholat pada saat sholat, sholat sesudah sholat. Kita sholat tapi kita masih bisa ngomongin orang, sholat kita kemana? Kan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok masih bisa ada, masih ada rasa sujud, masih ada rasa munafik. Itu sholat kita di mana? Janganlah ibaratnya ke Allah dulu yang ibaratnya memang kita harus menyatu ke sana gitu kan. Itu aja dulu. Berarti kan sholat kita tuh nggak masuk gitu kan kalau masih ada perbuatan seperti itu. Ada orang yang melaksanakan ibadah ya, misalnya salah satunya ya sholat tadi, tapi mereka hanya menginginkan sesuatu kepada Allah gitu. Mereka sholat, mereka beribadah karena ada sesuatu keinginan yang ingin mereka minta gitu. Jadi kadang kan tidak sesuai dengan ibadah yang sebenarnya. Ibadah ya wes lah, kewajiban kita yang ibadah. Masalah Allah itu ngasih kita banyak sedikit kan terserah Allah kan gitu. Ibadah itu memang sebetulnya kan dengan penuh keikhlasan, maka kita harus belajar ikhlas. Artinya kita bersadar dan kita punya keyakinan kepada Allah sepenuhnya. Ya bagaimana kita bisa yakin kalau kita belum ngerasa? Gitu kan? Kalau kita jalan, kita nggak bawa apa-apa, kita kecuali barang jatuh kita ambil, ada pemiliknya, kita diizinkan. Kalau uang jatuh? Kalau uang jatuh kan udah nggak keingetan, beda dengan kayak pohon. Oh iya. Bahkan kita juga banyak belajar apa ya? Banyak belajar dari alam lah, kayak dari pepohonan. Banyaklah pembelajarannya. Jadi kalau ada uang jatuh di jalan, diambil nggak apa-apa? Kalau diambil nggak apa-apa, cuma kebanyakan kalau memang yang benar-benar ya, Iya. itu biasanya dimasukkan ke Masjid. Tapi kalau ada buah jatuh dari pohon di pinggir jalan, itu itu nggak boleh diambil. Iya. Tapi ada yang memang apa ya, kan dibilang pelajaran itu kan banyak berbeda-beda gitu. Iya, Karena kita juga musafir kan nggak satu guru. Iya, Ya. iya. Ya mereka ada yang seperti itu. Jadi tergantung guru-gurunya. Memang yang pasti sih nggak boleh minta, intinya itu. Pasti nggak boleh minta ya. Kalau dikasih terima gitu ya. Kasih diterima. Karena kalau dikasih kan kita nggak tahu. Sebetulnya orang sedekah itu yang ditolong itu yang diberi sedekah atau yang sedekah? Sama-sama untung? Hah? Atau gimana? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi sama-sama sebetulnya sama-sama diuntungkan, bisa jadi memang yang disedekahkan yang diuntungkan atau yang pemberi sedekah yang diuntungkan. Karena sedekah ini apa? Sedekah itu kadang-kadang bisa menjadi penolak bala. Pada saat dia sedekah dan sedekah ini diterima dengan keikhlasan, bencana yang akan dialami di depan itu hilang karena terhapus oleh sedekah ini. Jadi yang ditolong siapa? Makanya kita nggak boleh ada rasa kita udah memberi sedekah, kita memberi sedekah. Karena segala sesuatu itu memang Allah lah yang menggerakkan, baik kita berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Kita ini cuma wayang. Iyalah, semua manusia adalah wayang. Karena memang udah apa ya, dia udah janji iblis ya, bahwa terus akan menggoda. Maka sifat dasar manusia itu yang sulit dihindari, itu kesombongan dalam diri. Memang dia nggak sombong dengan gaya gitu. Ya kesombongan itu hal-hal yang apa ya, yang kadang-kadang kesombongannya tidak disadari.
Sebagai contoh, dia biasa sholat ke masjid mulu. Lalu pada saat orang nggak sholat, udah timbul rasa suzon segala macam, ngerasa dirinya tuh udah kayak orang yang beriman. Karena dia merasa sholat terus, padahal sholatnya aja kan belum tentu diterima. Karena ada sifat merasa itu kan sombong. Ya Allah bisa memberikan hidayah itu kan nggak mesti itu orang yang sholatnya rajin. Ya. Karena Allah itu akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Iya. Tentu kebanyakan orang-orang ini ya memang orang-orang yang bukan orang-orang yang seperti itu. Ya bisa jadi orang yang dulunya mabuk mulu, kemudian ya diberi hidayah oleh Allah, bisa jadi benar. Kunci hidup tenang menurut jenengan apa, Pak? Biar hidup bersyukur. Kalau udah bersyukur, syukuri aja dari hal yang paling kecil. Insya Allah kita akan ada hidup tenang. Karena apa? Miskin kaya itu hanya sebutan doang. Tapi rasa itu semua sama. Orang miskin ngerasa pernah nggak ngerasa senang? Pernah. Rasa sedih? Pernah. Rasa susah? Pernah. Orang kaya sama aja. Karena cuma beda takarannya doang. Jadi kunci ketenangan hidup adalah bersyukur. Gitu. Kalau kita udah punya itu rasa bersyukur itu, insya Allah hidup kita tuh benar-benar bakalan tenang, bakalan senang. Karena senang itu belum tentu kita banyak duit. Dan itu ya Pak, tadi apa? TGB, apa? Takut, TBG, takut, bingung, gelisah. Kalau tiga-tiganya itu kita bisa mengendalikan, maka akan tenang juga hidup kita. Kan gitu. Tapi tidak mudah untuk saya, Pak. Justru karena itu. Untuk saya tidak mudah. Takut, bingung, gelisah dikendalikan, dan rasa syukur harus dibesarkan. Karena sejatinya manusia itu yaitu hidup kan sendiri. Maksudnya sendiri? Lahir emang berdua bertiga. Iya. Sendiri kan? Pada saat mati sendiri kan? Iya. Kita tuh nggak punya apa. Meskipun lahir bersama bayi kembar, mati pun sendiri ya. Karena gini. Betul Pak ya. Dalam arti sendiri itu kita itu dilahirkan tuh memang kan nggak punya apa-apa. Maka bersifatlah kita seperti itu. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kemampuan apapun, kita nggak punya kepintaran apapun, maka kesombongan kan akan terkikis. Segala sesuatu yang kita miliki itu kan hanya titipan. Maka kita nggak pernah takut. Bahkan saya pernah berguru di daerah Cibarusa ya. Memang saya akuin itu guru luar biasa buat saya. Guru sebelum guru ini. Jadi beliau itu punya pondok yang dimana beban pondok itu sekitar 40 jutaan per bulan. Untuk mengurusi santri-santri itu ya? Iya. Rokok beliau kan Sampurnamil genep bungkus lah. Iya. Bungkus paling. Santri gratis masuk ke sana. Makan dikasih. Tapi beliau nggak kerja. Terus dari mana Pak? Dari mana? Ya dari awal lah udah pastinya. Dengan tidak diketahui beliau ya. Ada. Karena dia punya keyakinan bahwa rezeki itu udah diatur. Masing-masing manusia walaupun yang santri-santri di sana, prosesnya kan beliau hanya sebagai perantara untuk ngasih makan ini. Tapi kan intinya dari Allah bahwa kebutuhan mereka juga ada jaminan. Maka akan dipermudah untuk rezeki. Sifat berserah diri beliau itu yang luar biasa. Bahkan nggak punya tabungan gede lah, nggak sampai juta-jutaan. Belum juga ngurus keluarganya. Betul. Juga ya. Belum ngurus keluarganya. Tapi kita jangan lihat hasilnya, tapi lihat perjuangan beliau. Iya. Dimana saya dengar dari para senior, beliau tuh kalau
jalan ke masjid, ada masjid yang lagi dibangun, tiba-tiba berhenti karena nggak ada biaya. Beliau pulang cuma ngambil BPKB, ngasihin motor suruh dijual. Beliau jalan kaki guys. Itu. Karena merasa semua itu titipan, dan ini rasa pengabdian kepada Allah yang harus. Maka Allah akan ngejamin diri kita. Kalau kita udah mengabdi, benar-benar mengabdi dengan hati yang ikhlas, ya kan, nggak usah minta. Sebelum kita minta, Allah udah kasih. Intinya bersyukur aja lah dulu. Iya. Dari hal yang apa ya, yang terkadang paling kita nggak sadari ya, paling kita nggak sadari. Bersyukur bahwa kita itu beragama Islam. Karena agama yang ibaratnya dikaruniai sama Allah gitu kan, yang memang paling diakui dan dimuliakan adalah agama Islam. Betul. Walaupun Islam kita Islam KTP. Iya. Iya. Ya kan? Coba kalau kita hidup di zaman dulu, sebelum zaman Rasulullah, misalkan gitu kan. Itu kan untuk masuk Islam itu benar-benar butuh perjuangan. Yang bisa saling bunuh, yang kadang-kadang kita kalau nggak ngebunuh kita juga dibunuh. Ya penderitaannya, dicaci maki, dihina. Itu aja yang harus kita ini. Walaupun Islam kita Islam KTP. Terus tiba-tiba ada nabi yang bawa agama Islam, kita yakin dengan masuk Islam. Kan itu aja, bahwa kita udah dikasih agama yang selamat gitu kan. Selamat, sejahtera. Itu aja, nggak usah yang bersyukur-syukur di rezeki dulu lah. Iya, Pak. Manusia kan begitu, dia bersyukur tapi pada saat cuma dapat rezeki doang. Tapi pada saat dia dapat kesulitan, belum tentu. Contohnya kita jatuh ya kan, nggak ada tuh orang jatuh ngomong alhamdulillah. Walaupun ini pada besut gitu kan. Coba kita bisa bersyukur itu. Mungkin kalau kita nggak jatuh, ke depannya kita mungkin tabrak mobilnya, kaki kita patah. Betul, Pak. Makanya bahasa mah dengan bahasa orang Betawi, walaupun jatuh, untung katanya jatuh cuma lecet doang, kaki nggak patah. Udah patah, untung cuma patah, nggak buntung. Iya. Oke, Pak Zainal, terima kasih waktunya pada hari ini. Saya banyak belajar lah dari jenengan. Belajaran jenengan tentang perjalanan hidup jenengan bisa saya terapkan hidup saya. Jenengan lanjut berjalan, Pak. Saya nggak bisa memberi apa-apa. Iya. Estu, saya nggak bisa memberi apa-apa. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin itulah pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari beliau, Pak Zainal. Berjalan selama 3 tahun. Kunci ketenangan hidup adalah bersyukur dan kendalikan 3 T, apa Pak? TBG. Takut, bingung, gelisah, kendalikan, dan bersyukur. Saya yakin hidup kita akan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Jumati.